Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Proyani, kembali lagi bertemu di channel Pak Haruliani, yang dimana pada waktu kali ini kita sudah kedatangan tamu Gus Fakih, yang dimana beliau sekarang akan menjadi narasumber kita. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pertemuan antara sains dan agama. Ya, bahasa sederhananya adalah Gus Fakih sudah berhasil dalam umur yang masih sangat dini. Beliau sudah berhasil menulis sebuah buku yang bernama Besupuh, yang dimana dimensi buku beliau ini berusaha untuk menyatukan antara sains dan agama. Karena banyak orang yang mengatakan sains itu penentangan untuk agama. Tapi dari buku beliau ini, beliau ingin menyampaikan bahwasanya agama berjalan lurus dengan sains. Oleh karena itu, beliau membuat sebuah buku atau menulis sebuah buku yang berjudul Besupuh. Nanti lebih jelas dan lebih lanjutnya kita akan dengarkan ilustrasi dari buku ini dan kenapa buku ini bisa ditulis dan apa keresahan beliau untuk akhirnya beliau dapat menulis buku ini. Nah, lebih lanjutnya kita akan dengarkan ulasan dari Gus Muhammad Fakih. Nah, kepada beliau dipersilakan. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan mencoba mengungkapkan beberapa hal yang penting, yang sekiranya penting mengenai buku yang telah dibuat yang bernama Besupuh ini. Jadi kan sebenarnya buku ini belum selesai saya tulis sebenarnya. Tapi kan karena dulu ketika para panitia Hotmul Kutub itu datang konsultasi ke rumah, itu ayah saya tanya, pakai bahasa ayah saja. Ayah saya tanya, "Muhammad, kapan kamu mau nerbitin bukunya? Jadi gak nih kamu nerbitin bukunya?" kata saya. Terus saya bilang, "Nggak tahu Mi, soalnya kan buku ini belum selesai saya tulis," saya bilang. Nah kemudian saya bilang lagi, "Kamu terbitin aja dulu, nggak apa-apa, nanti kalau kamu sudah selesai mondok baru kamu lanjutin lagi," kata saya. Nah maka daripada itu, walaupun buku ini belum selesai, ya saya terbitkan aja dulu walaupun belum selesai. Nah, dan sesungguhnya ketika penerbitan buku ini dan rencananya akan diterbitkan dibedah di atau Hotmul Kutub di pondok itu sebenarnya merupakan sebab beruntungan seperti bagi saya. Karena kan sebelum saya melanjutkan penulisan dari buku ini, itu kan di sesi bedah buku itu akan dikritik kan? Ada pengkritikannya. Entah itu dari segi penulisannya ataupun dari segi apanya. Isinya. Ya sekiranya itu menurut para pembanding salah. Nah, nanti kemudian kritikan-kritikan tersebut saya bisa jadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bagaimana sih cara kita menulis dengan baik dan benar gitu, supaya nanti kesalahan-kesalahan yang sekiranya menurut para pembanding itu salah di dalam buku ini saya bisa revisi lagi. Dan itu akan membuat karya ini menjadi lebih elok lah kita baca gitu. Jadi itulah kalau soal buku tersebut, kalau soal simpel-simpelnya. Tapi kalau soal keresahannya, kalau soal latar belakangnya itu kan dulu ayah saya nyuruh saya membuat sebuah buku yang sekiranya berguna ke masa depan. Maksudnya orang-orang di zaman sekarang ini itu menganggap ada beberapa hal yang di dalam agama itu masih ambigu. Tanda tanya. Ya, masih tanda tanya. Terutama itu berkaitan dengan alam semesta lah, alam semesta, penciptaan. Karena kan di dalam agama itu banyak sekali doktrin-doktrin yang menyebutkan tentang penciptaan, tentang alam semesta, itu masih sulit untuk dijelaskan secara logika gitu. Seperti bumi itu datar, bagaimana bentuk bumi gitu, lamun soal penciptaan yang dibahas dalam agama Islam. Nah, ayah saya ingin kamu buat saja buku dulu. Nanti kamu bahas dalam buku itu tentang apa saja yang masih samar kelihatannya dalam agama, kamu bahas bagaimana sih pembuktiannya secara ilmiah gitu. Makanya kalau dulu buku ini belum bernama Besupuh sebenarnya. Tapi namanya itu adalah di balik misteri ada realita. Di balik misteri ada realita ya. Dimana maksudnya itu adalah
ada beberapa hal yang masih terlihat janggal oleh beberapa orang di dalam agama, tapi ternyata itu merupakan sebuah realita gitu. Tapi maksudnya ada kenyataan ilmiah itu di baliknya. Makanya namanya di balik misteri ada realita. Tapi seperti yang dikatakan tadi bahwa buku ini belum selesai saya tulis gitu kan. Makanya saya namakan aja dulu Besopo. Nanti mungkin setelah saya lanjutkan lagi ada revisi nama ya. Ada revisi namanya. Makanya nanti mungkin saya akan ubah namanya menjadi di balik misteri ada realita. Ini nama yang akan disiapkan ya. Yang akan disiapkan. Jadi perlu diketahui teman-teman, buku Gus Muhammad Fakih ini sebenarnya belum tuntas beliau tulis, akan tetapi karena ada kepentingan Khatmul Kutub di Pondok Khusus Al-Halimi. Nah, oleh karena itu beliau langsung menyuruh untuk mencetak buku ini agar ada bahan bedah dalam rangka acara Khatmul Kutub itu. Nah, beliau menamakan buku beliau ini sebagai nama Besopo ya. Nah, Besopo itu dalam bahasa Sasak artinya bersatu sebenarnya. Sebenarnya agak mirip dengan nama di balik misteri ada realita itu, artinya penyatuan antara sains dan agama, di mana banyak orang awam menganggap sains dan agama itu dua hal yang bertentangan, tapi nyatanya bisa disatukan ya, berhubungan seperti itu. Nah, kemudian di dalam buku Gus Muhammad Fakih ini awalnya beliau menjelaskan tentang akal. Nah, nanti kita akan dengarkan beliau sebenarnya apa akal itu, antara kira-kira kaitan agama dengan akal. Nah, kira-kira bisa dijelaskan. Jadi gini, sebenarnya kalau dalam buku yang ditulis ini, sebenarnya saya membaginya menjadi dua bagian dasarnya. Bagian yang pertama itu khusus membahas tentang akal dan segala hal yang kiranya masih berhubungan dengan akal, masih berimplikasi dengan akal. Seperti misalkan otak manusia. Apa itu yang dinamakan dengan lobus frontal, apa yang dinamakan dengan cerebral cortex, atau apa itu yang dinamakan dengan otak kiri, apa yang dinamakan otak kanan, dan apa fungsinya gitu. Itu yang dibahas dalam bagian yang pertama. Dan juga di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem kognitif manusia. Bagaimana sih sejarah peradaban sistem kognitif manusia ini, sehingga kan melahirkan yang namanya mitos, melahirkan juga kan yang namanya logos. Nah, itu kalau di bagian yang pertama. Dan juga di bagian yang pertama ini kita akan membahas sedikit tentang akal yang mulai bersinggungan dengan realitas. Ya, realitas kehidupan. Karena kan kalau dalam manusia, kalau akal di bagian yang pertama ini kan titik tumpu pembahasan kita tentang akal ini adalah akal manusia. Akal manusia pasti. Nah, sementara manusia itu punya dua hal yang istimewa dalam dirinya. Yang pertama adalah akal itu sendiri, dan yang kedua adalah kelima indera. Kelima indera manusia. Nah, sementara antara akal dan indera ini, itu nanti dalam menyikapi realitas nanti berbeda pendapat. Saya kasih contoh misalkan, kita bisa menilik matahari itu kan karena kita mempunyai indera penglihatan, yaitu mata kan. Nah, mata kita mengatakan bahwa matahari itu ukurannya kecil. Nah, itu menurut mata kita. Karena kita lihat dari bumi ya? Iya, karena dia dari bumi. Nah, tapi akal menolak gagasan tersebut. Akal menolak gagasan itu dengan mengatakan, oh, matahari itu tidak kecil, tapi matahari itu besar. Nah, ya kan kalau kita lihat, keduanya memang benar kan? Iya. Tapi pertanyaannya yang mana sih yang paling tepat? Apakah akal yang lebih tepat atau mata penglihatan? Atau indera manusia gitu. Nah, makanya kalau di bagian yang pertama ini itu akan kita bahas sedikit. Akal itu mulai bersinggungan dengan realitas. Seperti misalkan lah satu contoh lagi. Ada orang yang buta warna nih. Atau misalkan ada dulu orang yang sehat matanya. Nah, orang yang sehat matanya kan seperti kita kan alhamdulillah itu melihat ruangan ini kan berwarna kuning. Nah, tapi gimana dengan orang yang buta warna? Apakah dia akan melihat ruangan ini berwarna kuning? Kan tidak kan? Yang hanya mereka lihat adalah ruangan ini berwarna hitam putih. Nah, di sana di antara kedua orang ini ada realitas yang berbeda. Pertanyaannya, yang mana yang lebih tepat? Apakah orang yang sehat matanya ini atau orang yang buta warna ini gitu? Makanya kita akan membahas tentang sedikit yang membahas tentang suatu hal yang masih berkaitan dengan realitas tapi masih ada implikasinya dengan akal. Nah, kalau di bagian yang kedua itu kita membahas tentang beberapa ayat Al-Quran yang sudah saya diskusikan dengan beberapa teman seperti misalkan Opal Nopal,
saya sudah diskusikan beberapa ayat Al-Quran yang sekiranya masih ada hubungannya dengan sains lah. Nah, saya akan menaruhkan beberapa ayat Al-Quran dan mencoba menjelaskannya secara ilmiah. Nah, karena kan kalau dalam ayat Al-Quran itu kan banyak lah kan ayat-ayat membahas tentang penciptaan, ayat-ayat kauniyah kan. Nah, tapi penjelasan itu masih samar. Karena kan Al-Quran hanya membahas secara garis besarnya saja, tidak membahas secara kompleks. Nah, saya dengan beberapa rekan kolega saya akan mencoba membahas apa sih sebenarnya maksud ayat Al-Quran ini. Dan sebenarnya masih banyak yang akan dibahas, tapi kan seperti yang dikatakan ini belum selesai, tapi saya terbitkan aja dulu karena masih permulaan ya. Nah, jadi tadi Gus Muhammad Fakih telah menjelaskan ya teman-teman. Gus Muhammad Fakih telah menjelaskan tentang sedikit tentang apa ya? Sedikit tentang akal. Jadi akal manusia itu terkadang dia bertentangan atau bertolak belakang dengan realita. Jadi terkadang realitas berbeda dengan akal karena manusia itu tadi seperti yang dikatakan memiliki dua keistimewaan. Selain diciptakan akal pada mereka, mereka juga diberikan panca indera. Dan dimana terkadang akal ini dia masih bersifat belum realita, artinya masih bersifat dalam pemikiran, masih bersifat kalau dalam bahasa bahasa filsafatnya mungkin namanya alamul mithal ya. Alamul mithal itu masih bersifat indeng-indeng saja, masih bersifat pikiran ya. Nah, kemudian ada namanya realita. Realita itu hal yang memang kita dapat lihat, dapat genggam, dapat rasakan. Nah, itu realita. Terkadang akal manusia berbeda dengan realita yang ada. Seperti yang dicontohkan tadi, matahari itu kalau kita lihat dengan panca indera kecil, tapi secara akal manusia itu besar setelah dilakukan penelitian. Nah, kemudian kesimpulan ini kita akan lanjut kepada, saya ingin sedikit tentang akal, Gus. Akal itu tempatnya di mana? Pada diri manusia. Artinya secara tempat, apakah akal itu berada di otak manusia? Kan identik otak akal itu di otak, atau akal itu berada di hati manusia. Dan apa kaitan? Kan tadi saya baca di buku Sida ada kaitan akal dan hawa nafsu. Nah, sekarang saya ingin menyinggung atau saya ingin bertanya akal dan hati. Soalnya yang saya baca menurut pendapat para imam ya, para ulama, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan akal itu di otak. Tapi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan akal itu di hati. Karena ini menurut nas Al-Qur'an, walahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati yang tidak mereka gunakan untuk berpikir. Nah, kira-kira secara pandangan Sida, bagaimana tentang tempat akal ini? Apakah akal itu berada di hati atau akal itu berada di otak, dan kemudian apa kaitan antara otak dan hati? Nah, makanya gitu kan sebenarnya itu merupakan keresahan saya sebenarnya. Sebenarnya keresahan saya itu sebenarnya manusia karena taklid hukum itu sebenarnya karena apa sih? Maksudnya kan kalau kita bagi seperti yang dikatakan tadi, akal itu ada yang mengatakan dalam otak, ada juga yang mengatakan dalam hati kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang menyebabkan manusia kena taklid karena akal kan? Akal. Pertanyaannya akal yang mana? Maksudnya gini, saya pernah diskusi bareng beberapa teman. Itu pertanyaannya gini, apakah benar orang-orang gila itu kehilangan akalnya atau tidak? Atau orang mabuk lah, apakah benar orang mabuk itu kehilangan akalnya atau tidak? Karena menurut beberapa teman yang sudah mengalami gitu kan, yang sudah mengalami itu mengatakan ketika kita mabuk itu ya akal kita sekarang kan masih ada. Aktivitas akal itu masih ada. Karena yang saya dapatkan, kalau definisi akal itu secara umumnya, akal itu merupakan suatu alat yang bisa kita jadikan sebagai alat pembeda antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah gitu. Kalau akal. Nah, sementara kalau orang mabuk, misalkan kalau orang mabuk itu masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut dirinya sendiri. Kira-kira ini baik atau tidak menurut saya tahu gitu, kata orang mabuk. Nah, lalu pertanyaannya kan di sana kan terlihat seakan-akan akalnya masih ada gitu kan. Dan memang ketika teman-teman itu bilang, ketika saya tanya kepada orang mabuk, dia itu sebenarnya masih sadar. Ketika saya tanya, apakah kamu itu
tahu apakah ini baik menurut kamu atau tidak. Saya tahu, tapi itu kan ketika dia sholat dia tidak bisa kan. Maka sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu tidak bisa sholat? Apakah karena kehilangan akalnya? Dan kehilangan akalnya ini akal yang di mana? Apakah akal di otak atau akal di hati gitu kan? Itu yang menjadi keresahan saya sebenarnya. Makanya kalau kita mabuk itu kan sebenarnya gini. Kalau di dalam konsep ilmu sainsnya lah misalnya kan, kalau dalam konsep ilmu sains itu ketika kita terjaga nih, itu seharusnya 100% kapasitas otak kita itu kita gunakan untuk menggerakkan saraf-saraf yang ada di tubuh kita ini. Makanya gini, kalau kita tidur itu kapasitas otak kita 100%. Tapi kalau kita sadar, kalau kita terbangun dari tidur, itu yang semulanya kapasitas otak kita 100%, itu kita gunakan beberapa untuk menggerakkan otot-otot kita. Makanya dikatakan bahwa manusia itu tidak bisa menggunakan akalnya 100% kalau ia sadar. Kalau akal manusia itu bisa digunakan lebih tinggi lagi, itu kan dikatakan kalau akal manusia itu ketika dia sadar, dia bisa menggunakannya hanya beberapa olas persen lah. Misalkan 15% lah, 16 atau 17, tidak sampai 20, hanya beberapa orang lah yang bisa. Kalau lumba-lumba itu bisa menggunakan akalnya sebanyak 20%, 20%-an. Nah, maka karena lumba-lumba ini bisa menggunakan akalnya sebanyak 20%, dia mendapatkan sebuah kemampuan khusus, yaitu sebuah kemampuan yang dinamakan oleh para ilmuwan dengan kemampuan ekolokasi. Yang dimana dengan kemampuan ekolokasi ini, lumba-lumba itu bisa tahu suatu benda hanya dengan perantaran suara. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau seandainya manusia itu bisa lebih naik lagi kapasitas otaknya, maka dia mendapatkan kemampuan baru. Nah, maka kan dari sini kita bisa bilang bahwa akal itu seakan-akan berada di otak kan. Nah, tapi gimana dengan pendapat Imam yang tadi yang mengatakan bahwa akal itu ada di hati? Seperti itu ya. Apakah pengambilan taklid itu akal yang ada di otak atau akal dalam hati? Ini saya coba al-jam'u bainal qaulain ya, artinya menggabungkan antara dua pendapat tersebut. Nah, tadi Gus Muhammad Pakis sudah mengulas yang tentang akal dan apakah akal itu ada di otak atau di hati dengan sangat gamblang. Nah, ini juga ada keterangan di dalam Bajuri ya, di dalam kitab Bajuri. Jadi Bajuri itu adalah seorang imam yang merupakan rektor Al-Azhar ya, beliau menhasyiah kitab Fathul Qorib. Nah, dalam Bajuri itu ada penjelasan perbedaan pendapat tentang akal itu di hati atau di otak. Nah, ini perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Muhammad Ar-Ramli. Kalau Imam Ibnu Hajar Haytami itu dengan jelmaan beliau Tuhfatul Muhtaj, sedangkan Syekh Muhammad Ar-Ramli dengan jelmaan beliau Nihayatul Muhtaj. Nah, keduanya ini sama-sama pensyarah dari kitab Minhajut Thalibin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Nah, kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan akal itu ada di hati. Sedangkan kalau Imam Muhammad Ar-Ramli, kalau saya tadi khilaf ya, Muhammad Ar-Ramli mengatakan akal itu ada di otak. Nah, seakan-akan ini kan sangat jauh bertentangan. Tapi Imam Bajuri memberikan suatu metode jalan untuk menggabungkan antara dua pendapat ini. Nah, seperti yang kita bahas tadi di rumah, tidak setiap sesuatu yang berbeda itu bisa sesuatu yang berbeda itu bisa dikumpulkan menjadi sesuatu, tapi sesuatu yang bertentangan itu tidak bisa dikumpulkan menjadi satu karena yang berlawanan. Nah, Imam Bajuri memberikan metodologi bahwasanya begini. Jadi akal tempatnya di hati, Gus, kalau kata Imam Bajuri itu. Tapi akal itu dia memiliki cabang yang mutadalliyat, yang menjulur sampai ke otak. Nah, sehingga seperti kata Sida tadi, kalau orang tidur itu dia bisa optimal akalnya karena potensinya di dalam hati. Nah, tapi ketika dia bangun yang digunakan hanya sekian persen kan, 15% atau 5%, karena itu aliran aliran akal yang ada di hati itu mengalir kepada otak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tentang akal dan hati kembali sedikit lagi. Nah, bagaimana Gus tentang perkataan orang-orang yang mengatakan akal itu segala-galanya? Kan banyak orang yang sampai menuhankan akal karena mereka ya terkait ya. Misal ada orang yang mengatakan akal itu segala-galanya. Setiap sesuatu yang tidak logik, yang nonsen itu tidak bisa dijadikan suatu panutan.
Nah, dulu saya pernah mendengar dari almarhum Neni Asin, akal ketika saya mengaji kitab Khazinatul Asrar pada beliau ya. Beliau mengatakan akal itu bukan segala-galanya, tapi akal itu dijadikan oleh Allah sebagai qaid, sebagai petunjuk untuk a'dha, untuk untuk anggota badan. Yang seperti itu. Nah, bagaimana menurut Sida tentang ada orang yang mengatakan akal itu segala-galanya, sehingga setiap sesuatu yang tidak logik itu tidak bisa diikuti. Iya. Tapi memang kan kalau menurut beberapa intelektual lah, beberapa pakar yang ahli dalam bidang filsafat misalkan, itu mereka memang mengatakan bahwa akal itu mempunyai kekurangan. Seperti yang kita bilang tadi kan, kalau akal itu misalkan kan kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu harus logis, harus bisa dicerna oleh akal, itu tidak bisa. Karena kan di luar materi masih ada sesuatu kan, seperti misalkan non materi, dan itu sudah dibenarkan oleh beberapa filsuf. Misalkan kalau di luar materi ini ada sesuatu hal yang lain, ada eksistensi yang lebih besar di luar materi, dan sesuatu yang materi itu hanya bisa dilihat oleh atau hanya bisa dicerna oleh akal. Berarti yang non materi nggak bisa. Non materi nggak bisa. Karena apa? Karena akal itu kan ada kekurangannya. Makanya kan seperti yang kita omongin tadi, bahwa kalau kita misalkan untuk menemukan sesuatu yang di luar materi, kita mungkin harus menggunakan akal yang ada dalam hati. Karena kan seperti yang dibilang di dalam buku Masa Depan Tuhan karya daripada Karen Armstrong itu, kalau hati itu mempunyai nalar tersendiri. Hati itu berbeda nalarnya dengan nalar yang ada di otak. Jadi kan kalau kita misalkan mau membuktikan eksistensi yang ada di luar, bahwa semua harus logis, seperti misalkan orang kan menuhankan akal misalkan, bahwa nggak ada itu yang namanya hantu misalkan, karena dia tidak bisa dibuktikan. Nah, maka itu tidak bisa, karena dia sudah di luar konsep materi. Maka kita tidak bisa menjawabnya dengan menggunakan akal. Maka yang bisa kita gunakan adalah mungkin dengan kepercayaan doang, rasa doang. Nah, karena kan akal itu hanya bisa menangkap sesuatu hal yang berbentuk materi, seperti tadilah, bahwa akal itu erat hubungannya dengan panca indera kita. Apa yang dilihat oleh panca indera kita, maka itulah yang juga diaktifkan oleh akal yang ada di otak kita, bukan akal yang ada dalam hati. Makanya kalau kita mau melihat menuhankan akal dan mengatakan bahwa sesuatu yang ada, bahwa sesuatu yang yang tidak logis itu, terus kalau kita mau mengatakan, makanya kita tidak bisa bilang bahwa sesuatu yang tidak materi itu tidak nyata, karena kan kita hanya masih bermain di lintas akal yang ada di otak saja. Berarti ada hal yang ada di luar otak yang lebih eksistensi itu lebih tinggi. Ini juga sejalan dengan dengan hadis Rasulullah SAW. Memang antara akal dan hati itu seperti dalam hadis, mungkin sini juga cantumkan di sini. Ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalbi itu. Artinya di dalam anggota badan kita ini yang menggerakkan adalah hati. Tadi kita tadi katakan Tuan Guru Muhammad Yasin mengatakan yang membimbing anggota badan adalah akal. Nah, ini kita bisa kita kumpulkan dua pendapat ini, bahwasanya akal itu ada di hati, tapi dia punya cabang yang menjulang kepada otak. Nah, jadi agar tidak bias, artinya agar tidak terjadi, ini termasuk pensupuan antara agama ya, dan pendapat daripada saintis. Nah, kemudian Sida juga mencantumkan dalam buku ini tentang hawa nafsu, akal dan hawa nafsu. Nah, kita ketahui Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah mengatakan juga walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Nah, kita tahu bahwasanya manusia itu diberi akal dan nafsu. Malaikat hanya diberi akal, tidak nafsu. Kemudian binatang itu cuma diberi nafsu, tidak akal. Nah, bagaimana menurut Sida tentang kaitan antara akal dan nafsu ini? Nah, jadi ini kan, kalau manusia itu kan bisa dibilang di tengah-tengah, di antara malaikat dan juga di antara hewan.
Nah, manusia itu kan dibilang bisa derajatnya itu lebih tinggi daripada malaikat, bisa juga derajatnya lebih rendah daripada hewan. Nah, kira-kira yang membuat manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat itu sebenarnya apa sih? Atau yang membuat derajat manusia itu lebih tinggi rendah daripada hewan itu apa? Jawabannya adalah bagaimana cara ia menggunakan akalnya. Kalau ia menggunakan akalnya dengan baik, maka bisa saja dengan penggunaan akal dengan baik itu membuat derajat itu lebih tinggi daripada malaikat. Karena kan gini, kalau malaikat itu kan hanya diberikan nafsu doang, hanya diberikan akal doang, tidak diberikan nafsu. Nah, maka di sana kan kalau mau malaikat itu dia tidak bisa merasakan sesuatu hal yang berbeda. Dia hanya merasakan sesuatu yang monoton. Dia tidak bisa merasakan suatu perlawanan lah. Kalau misalkan gini, kalau manusia itu kan punya akal plus punya hawa nafsu. Nah, maka kalau manusia itu bisa melawan hawa nafsunya karena akalnya, itu kan akal itu digunakan untuk melawan hawa nafsu kan. Itu ada katakan juga dalam buku Buya Hamka Falsafah Hidup bahwa akal itu digunakan untuk melawan hawa nafsu. Nah, sekarang kalau manusia itu bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan akal yang ia miliki, maka itu menyebabkan derajat manusia itu lebih tinggi daripada derajat malaikat. Karena apa? Karena manusia itu di sana ada perlawanan. Ada bentuk perlawanan lah daripada hawa nafsunya. Kalau malaikat kan nggak ada perlawanan, dia hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Makanya lebih bagus lah kalau ada perlawanan gitu kan. Kalau manusia kan ada hawa nafsunya, kalau dia mampu melawan hawa nafsunya dengan akal yang ia punyai, maka itu menyebabkan derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Adapun kalau seandainya manusia tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan. Karena gini, hewan itu kan tidak diberikan akal, dia hanya diberikan nafsu. Nah, sekarang manusia itu sudah diberikan akal, tapi dia tidak gunakan dengan baik. Kan kalau akal itu kan pemberian yang yang mulia lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau dia tidak menggunakan akal, pemberian yang mulia dari Allah itu, maka kan dia tidak mensyukuri. Maka apa bedanya dengan hewan yang tidak diberikan akal oleh Allah? Maka manusia bisa naik derajatnya lebih tinggi daripada malaikat itu karena akal. Manusia juga lebih bisa turun derajatnya lebih rendah daripada hewan itu juga karena akal. Maka akal ini adalah suatu alat lah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Akal ya. Akal. Berarti akal itu bisa menyebabkan kita semakin belajar, semakin pinter ya. Saya pernah membaca ya, ada perkataan Socrates yang mengatakan orang itu semakin pinter semakin baik. Nah, di sini banyak penentangan. Ada yang bilang banyak orang yang pintar tapi nggak baik. Buktinya para koruptor atau para siapapun, mereka sekolah tinggi tapi masih korupsi. Korupsi itu bukan hal yang baik. Nah, kemudian Socrates menjawab, itu artinya dia belum pinter namanya. Dia belum pinter karena memang Aristoteles pernah bilang gini, memang Aristoteles. Pendidikan otak yang ada di sini tanpa pendidikan yang ada di sini itu bukan pendidikan sama sekali namanya. Karena fungsi pendidikan itu adalah untuk lebih fokusnya lah untuk di sini. Karena yang di sini itu lebih tinggi daripada yang ada di sini. Kita harus bisa mengedepankan yang ada di sini ketimbang yang ada di sini. Karena gini, orang-orang Prancis itu mengatakan ada otak yang ada di dalam dada yang tidak diketahui oleh yang lebih tinggi daripada otak yang ada dalam kepala. Nah, kemudian kalau kita dulu saya pernah dikasih tahu oleh ayah saya, itu kalau hati itu ada yang lebih dalam daripada hati. Namanya itu adalah fuad. Nah, kalau kolbu itu hanya sekedar hati, kalau fuad itu adalah hati nurani. Nah, makanya kalau kita mau menentukan sesuatu itu baik atau benar, ini kira-kiranya itu seakan-akan kita menggunakan hati, bukan ada di sini. Karena kan seperti yang tadi yang dikatakan bahwa ada orang yang tingkat intelektualnya itu tinggi tapi dia jahat, dan dikatakan itu bukan pintar sama sekali namanya. Sementara kan akal itu digunakan untuk melawan hawa nafsu kan, untuk melawan hawa nafsu. Nah, sekarang kalau dia pintar, dia bisa menggunakan akalnya tapi dia tidak baik, maka dia tidak pintar namanya. Bodoh. Maka kan yang lebih
terlihat lebih condong di sini adalah penggunaan yang ada di sini kan.